Disiarkan langsung dari jantung kota Ketapang. Inilah 95.2 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Ketapang. Satu suara berjuta telinga. Satu suara berjuta telinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Adil Kak Talina, Bakilamin Kak Sarugala, sehat Kak Ketapang. Untuk seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang, kembali lagi kita berjumpa lewat spesial talk show di kesempatan hari ini, hari Selasa, tanggal 7 Juli 2026. Saat ini kami bersama manajer PLN UP3 Ketapang, Bapak Yusrizal Ibrani, SDMT. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih Bapak atas waktu yang disiapkan untuk kami dari Radio Kabupaten Ketapang. Pak Yus, kami tentunya ingin bertanya kepada Bapak terkait dengan dilaksanakannya manajemen beban secara terbatas beberapa waktu yang lalu oleh PLN. Walaupun tentunya ini harus kita sampaikan juga kepada masyarakat akibat atau dampaknya, dan kemudian beberapa waktu yang lalu atau kurang lebih seminggu belakangan ini terjadi pemadaman listrik secara bergilir di Kabupaten Ketapang, bahkan di seluruh Kalimantan Barat. Nah, untuk itu kita akan minta penjelasan dari manajer PLN UP3 Ketapang terkait dengan hal tersebut. Pak Yusrizal, atau saya panggil Pak Yus saja Bapak. Ya, mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat Pak, apa yang melatar belakangi pemadaman yang terjadi kemarin. Ya. Silakan Bapak. Baik, jadi pemadaman atau kami menyebutnya manajemen beban secara terbatas dan terukur ya. Oke. Ini terjadi disebabkan karena adanya penurunan kemampuan pasok daya akibat gangguan berupa kebocoran boiler pada salah satu unit pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU berskala besar. Oke. Terjadi penurunan tekanan pada boiler ini menyebabkan pembangkit harus dihentikan sementara untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Nah, setelah pembangkit dihentikan, suhu boiler harus diturunkan secara alami selama 1 hingga 2 hari sebelum dilakukan pemeriksaan terkini. Oke. Gitu ya Pak ya. Kemudian kemarin durasi pemadamannya mungkin lagi Pak dari 5 sampai 7 jam. Ini kenapa Pak? Ya. Jadi tentunya PLN melakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah sesuai dengan kebutuhan operasional sistem. Angka ini tentunya merupakan upaya untuk menjaga keandalan dan stabilitas sistem kelistrikan secara menyeluruh, mencegah gangguan yang lebih luas serta meminimalkan dampak pada pelanggan. Upaya PLN untuk melakukan manajemen beban secara terbatas ini dengan mengurangi atau membagi jadwal pemadaman ke dalam 3 shift untuk beberapa titik di wilayah Ketapang. Iya. Memang pada saat awal-awal itu jadwalnya itu sekitar 5 jam ya. Namun kenyataannya juga ada yang sampai 7 jam. Namun alhamdulillah untuk saat ini itu bisa lebih di-manage lebih baik lagi, sehingga kami membagi ke dalam 3 shift ya. 3 shift pemadaman, di mana shift pertama itu dilakukan di pukul 11.30 sampai 16.30 dan shift kedua di 15.30 sampai 20.30 dan shift ketiga ini di jam 15.30 sampai 00.30. Oke. Dan merata pemadaman ini di seluruh Kalimantan Barat, tidak hanya di Ketapang. Baik, Pak Yus, untuk berikutnya upaya dan tindakan PLN atas pemadaman yang terjadi seperti apa Pak, supaya pemadaman ini tidak terjadi lagi. Baik. Tentunya PLN terus berkoordinasi dengan unit pembangkit ya yang saat ini terganggu ya, untuk melakukan percepatan proses perbaikan di sana. Estimasi waktu pemulihan ini diperkirakan berlangsung 1 pekan ke depan dan sangat bergantung pada perkembangan pekerjaan teknis yang ada di pembangkit tersebut. Oleh karena itu PLN akan terus menyampaikan informasi mengenai perkembangan secara berkala melalui kanal komunikasi ya resmi agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan juga update.
Itu PLN juga terus meningkatkan kualitas komunikasi kepada pelanggan selama proses penanganan gangguan berlangsung dengan kami menyampaikan jadwal padam itu melalui kanal resmi PLN, ada WAG ya, WA Group itu di PLN Menyapa, kemudian juga ada di Instagram PLN UP3 Ketapang, dan juga Facebook di PLN UP3 Ketapang. Baik. Kemarin ada rumor nih Pak di luaran sana, katanya kita kekurangan bahan atau pasokan batu bara atau apalah itu namanya terkait dengan pemadaman ini. Tanggapan dari PLN? Baik. Jadi kami sendiri masih belum mendapatkan informasi ya terkait dengan adanya kurangan energi primer, ya baik batu bara maupun BBM. Jadi kejadian yang terjadi di Kalimantan Barat saat ini memang disebabkan karena adanya gangguan pada PLTU. Supaya masyarakat tidak puas-puas lagi dan seterusnya, kemudian tidak berkomentar yang tidak di sosial media khususnya nih Pak. Apa yang ingin PLN UP3 Ketapang maksud kami sampaikan kepada masyarakat khususnya pelanggan PLN Bapak? Baik, tentunya kami yang pertama memohon maaf ya atas ketidaknyamanan yang terjadi, serta mengucapkan terima kasih ya kepada pelanggan atas pengertian dan dukungan dari masyarakat selama proses pemulihan sistem kelistrikan berlangsung. PLN juga berkomitmen untuk terus bekerja maksimal agar pasokan listrik di Kabupaten Ketapang dan wilayah Kalimantan Barat dapat segera kembali normal dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan dan keandalan sistem. Iya. Yang terakhir Pak, tips untuk hemat dalam menggunakan listrik khususnya di rumah tangga nih Pak. Menggunakan listrik. Iya, supaya bayarnya nggak terlalu mahal gitu. Oke. Nah, tentu gunakanlah listrik ini dengan bijak ya. Dengan bijak artinya pada saat menggunakan listrik tersebut bila mana sudah tidak digunakan lagi, tentunya dimatikan. Sehingga tidak hanya akan membuat peralatan tersebut lebih awet, tapi juga pemakaian tenaga listrik lebih optimal dan berdampak kepada tagihan. Oke, dampak juga kepada pelanggan yang lain pastinya. Ada lagi Pak Yus sebelum kita tutup? Nah, kami tentunya juga menghimbau ya kepada masyarakat karena listrik ini kan ya, di satu sisi dia kebutuhan masyarakat, tapi juga di sisi lain dia punya dampak ataupun potensi yang menyebabkan masyarakat bisa tersengat. Nah, khususnya di Kabupaten Ketapang, di mana kami masih mendapati gangguan listrik di Kabupaten Ketapang ini disebabkan oleh adanya layang-layang. Nah, jadi kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk bisa, kalaupun harus bermain layang-layang, tidak menggunakan tali kawat dan tidak di dekat dengan jaringan listrik, agar masyarakat juga bisa lebih aman ya, dan hindar dari kecelakaan. Selain itu juga kami berharap dan dukungan dari masyarakat khususnya di wilayah kerja Ketapang ini masih banyak jaringan listrik yang berdekatan dengan pohon ya. Pohon. Nah ini mudah-mudahan dari warga juga bisa memahami, karena kalau misalnya pohon itu menyentuh jaringan listrik, nah ini juga bisa menyebabkan trip atau padam tadi. Mudah-mudahan dari masyarakat bisa sadar gitu ya. Terus kemudian yang terakhir, bila mana memang ada aktivitas masyarakat di bawah jaringan listrik, ini agar dapat menginformasikannya kepada kami. Koordinasi dengan PLN. Koordinasi dengan PLN terdekat, agar dapat kita antisipasi agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Baik Pak Yus, terima kasih banyak waktunya Pak. Mudah-mudahan apa yang sudah Pak Yus sampaikan ini lebih dipahami oleh masyarakat, sehingga tidak ada hal-hal yang membuat mereka bertanya-tanya lagi terkait dengan pemadaman kemarin itu. Dan kita sama-sama berharap Pak, mudah-mudahan tidak ada pemadaman lagi setelah ini ya Pak ya. Amin ya Pak ya. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak. Baik pemirsa, demikian tadi obrolan kita, walaupun singkat tapi cukup padat, dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh manajer PLN UP3 Ketapang Bapak Yusrizal Ibrani STMT ini bisa membuat kita seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang khususnya pelanggan PLN tentunya merasa tentram, aman, dan tetap semangat dalam beraktivitas. Ayo dukung PLN untuk kita tetap bisa terang terus terang. Baik pemirsa, demikian tadi apa yang sudah disampaikan oleh manajer
PLN UP3 Ketapang, Bapak Yusrizal Ibrani STMT. Mudah-mudahan membuat kita semuanya semakin jelas apa penyebab dari pemadaman bergilir yang sudah terjadi beberapa hari yang lalu. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Saya Willia dari Radio Kabupaten Ketapang mengucapkan selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.